إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa dan iman adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli bani Adam haddun minaz zina." Setiap anak cucu Adam itu memiliki bagian dan kesempatan untuk dia berbuat zina. Fal ainani tazniyan. Kedua mata bisa berzina. Wa zinahuma an-nazar. Dan zinanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua tangan bisa berzina. Wa zinahuma al-batshu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zinanya tangan adalah ketika dia menjadikan tangannya menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian makna yang lain disebutkan oleh para ulama, maksudnya di antaranya juga adalah seseorang menzalimi orang lain dengan tangannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warrijlu." Dan kaki pun juga bisa berzina. Wa zinahumal mashy. Dan zinanya kaki adalah melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu hati juga bisa berzina dengan membayangkan, memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghayalkan sesuatu yang tidak boleh dia lihat dan tidak boleh dia hayalkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal farju yusaddiqu aw yukadzib." Sedangkan kemaluannya bisa menuruti segala apa yang diinginkan oleh hatinya, dan bisa juga dia menahan diri dari segala sesuatu yang diperintahkan oleh keburukan yang di dalam dirinya. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu hal, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa dosa besar sering dimulai dari dosa-dosa kecil. Dosa besar perzinahan dimulai dari seseorang yang tidak bisa menjaga matanya. Dimulai dari seseorang yang tidak bisa menjaga tangannya di dalam menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dimulai dari kakinya yang melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan kepada hatinya yang kotor, yang memikirkan segala sesuatu yang tidak boleh dia pikirkan. Kemudian barulah lanjut kepada kemaluannya. Apakah ia akan menuruti keinginan buruk dalam dirinya atau dia akan menahannya? Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan satu kaidah. Yang kaidah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya seseorang apabila dia mampu, untuk menahan dosa-dosa kecil, pintu-pintu kemaksiatan yang kecil, maka sesungguhnya yang datang setelahnya akan lebih mudah untuk ditahannya.
Tapi apabila seseorang tidak mampu, tidak bersabar, tidak bertahan terhadap dosa-dosa yang kecil, meremehkan dosa-dosa yang kecil, masuk ke dalam pintu-pintu kemaksiatan yang kecil, maka apa yang datang setelahnya akan lebih sulit untuk ditahannya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdasarkan hadis tadi menyebutkan perzinaan tidak jarang terjadi hanya karena diawali dengan pandangan mata, lalu kemudian menjadi betikan hati, teringat bahwa dia pernah melihat aurat yang semestinya tidak pernah dilihatnya, lalu menjadi fikirannya, lalu kemudian menjadi hayalannya, lalu menjadi keinginan kuat untuk berbuat zina, lalu kemudian terjerumuslah dia ke dalam perbuatan zina. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa ujian terbesar bagi seseorang justru adalah ketika dia berhadapan dengan pintu-pintu kecil kemaksiatan. Apabila dia bisa bertahan, maka dia akan bisa lebih menahan diri pada pintu-pintu yang lebih besar setelahnya. Tapi apabila seseorang tidak bisa bertahan di hadapan pintu-pintu kemaksiatan yang kecil tersebut, maka akan lebih sulit untuk dia bertahan di yang akan datang selanjutnya. Makanya kalau kita perhatikan, syariat kita begitu indah mengatur segalanya. Untuk kita terhindar dari perbuatan zina dan dosa-dosa besar yang lainnya, pintu-pintu kecil untuk kita sampai kepada dosa besar itu ditutup rapat-rapat oleh syariat kita. Di antaranya, seseorang tidak diperbolehkan untuk menyentuh lawan jenis. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, seseorang ditusuk dengan paku besi di atas kepalanya jauh lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Seseorang juga tidak boleh memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nabi SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali bin Abi Thalib, lihatlah siapa yang diberikan wasiat oleh Nabi SAW, seorang sahabat yang mulia, yang bisa dipastikan jauh lebih bisa untuk menjaga pandangannya daripada kita semua. Nabi SAW berwasiat, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Janganlah engkau mengikuti satu pandangan yang tidak engkau sengaja dengan pandangan-pandangan yang lainnya. Di dalam Islam, kenapa sampai kita tidak diperbolehkan untuk berkhalwat? Tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Nabi SAW menyebutkan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah ada seorang laki-laki yang berdua-duaan berkhalwat dengan lawan jenisnya kecuali yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan ternyata kunci untuk kita bisa meninggalkan kemaksiatan yang besar adalah ketika kita bisa bertahan dan bersabar untuk bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.